yang berkebalasan. Untuk dia. Tahu ya dia baca Quran, la ikraha fid din ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau tak mau pakai udah. Kan ada payah kan. Kalau ngamuk-ngamuk kan. Ya. Dunia dan akhirat sesuai dengan firman-Nya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita panen salapannya dunia ini lah haram kado ya sendiri. Jadi kalau kita panen oleh akhiratnya sesuai dengan akhir hayat. Iya. Berarti kalau akhir hayat itu akhir hayat kan hidup dulu ya. Iya. Akhir diakhiri dengan hidup tadi. Berarti kan mati dulu ya. Iya. Jadi maksud saya itu, pertanyaan saya itu, apakah ada di akhirat itu alam lagi gitu? Apakah habis hayat itu? Iya. Iya lah. Itu akhir hayat hanya di alam dunia. Jangan badan. Jadi hayat itu dia di alam roh. Itu dia tidak di alam roh. Dia menjalani kehidupan di alam roh lagi. Hayat itu. Ini yang ribuan tahun. Ayo. Mana bisa dipandang enten itu? Itu bakal ribuan tahun di jalan kehidupan. Itu yang paling panjang kehidupan di alam roh. Itu di akhirat. Sesudah di alam roh, nanti di alam bakal ini. Masuk dia ke alam bakal lagi, hidup itu, hayat itu. Itu pindah dia, bukan dia mati, bukan dia pindah. Orang yang tidak mati itu, hayat itu. Itu. Kalau dia pindah kan badan yang mati, bukan dia yang mati. Ayo. Hayat mana bisa mati? Itu hidup yang kekal selama-lamanya. Itu maka Rasul Nabi mengatakan hayyun baqi ya. Nah itu hidup yang kekal. Itu hayat. Iya. Dan kalau apakah termasuk di sana itu ada yang mizan atau sirat itu ada? Nah iya. Mizan itu kan timbangan. Rantai mustaqim itu jalan apa? Penyeberangan. Jadi bahan sama apa? Kalau jasmaninya itu yang dikatakan akhirat tadi bah, akhir hayat, kan jasmani tinggal bah, dipulangkan. Jadi tinggal diri rohani. Jadi bah tadi untuk menyampaikan ke alam nurani itu bah, diri rohani ini kemana bah? Nurani itu kan kembali dia kepada alam. Enggak, maksudnya diri rohaninya. Kembali kepada alam nurani. Oh, kembali taklu bah? Kepada alam nurani dia. Enggak seperti macam jasmani ya bah? Enggak. Iya, kejadian yang innalillah. Dia kembali kepada asalnya. Iya. Kalau jasmani kan asalnya dari tanah, pulang ke tanah. Iya. Nah, kalau rohani kan asal dari Allah, dia pulang kepada Allah. Nah, itu nurani asal daripada zat Allah, kembali kepada zat Allah. Iya. Maka 3 tempat, 3 tujuan pulang kembali.
hissiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Yang dibilangkan sifat itu dirinya itu yang mana ya? Seperti Dirinya tapi zat. dirinya Yang dikatakan diri itu zat. Itu yang itu. Itu zatnya. Tiap yang hidup itu zat. Kalau sifat itu adalah nurnya ataupun kelakuannya. Yang berzikir itu asmanya. Yang berbuat itu apanya. Empat martabat itu dari Allah. Jadi dunia dan akhirat, alam baka, alam fana, alam surga, alam neraka, banyak sebutan alam itu. Padahal hanya 4 cuma. Jumlah apa? Zat, sifat, asma, afal, hadis. Itulah keseluruhannya. Ada seperti 7 lapis langit, 7 lapis dunia. Baru satu alam. Alam afal kan? Dua alam. Alam afal sama alam asma. Langit itu kan alam samawat katanya kan. Alam asma itu alam malaikat. Itu langit. Jadi sekarang ini zaman sudah mau kiamat. Bukan lagi akhir zaman. Nah gitu. Sekarang alam ini sudah mau kiamat. Nah, kalau akhir zaman dah habis. Akhir zaman. Ini mau kiamat lagi. Nah itu. Ini dari sini ke atas kita untuk menjalani kiamat lah. Nah, tapi kiamat itu bukan sekaligus. Macam seperti awalnya dulu jadinya bumi ini. Nah itu bertumpuk jadinya itu. Makin banyak, makin luas bumi ini. Sekarang kembali lagi. Makin habis. Coba lihat orang di tepi pantai. Lihat. Ada, habis kan? Ada. Semua tempat itu jadi lautan sekarang. Nah, itu macam seperti itu tapak kuda kan? Maka ada tapak kuda lama surga baru. Coba lihat tapak kuda lama.
Laut itu sekarang. Di lautan. Nah, sekarang tapak kuda baru ini pun Bangkit. udah ada tenggelam. Iya. Nah, itu bakal pindah lagi itu. Kenapa tenggelam enggak? Tapi karena masih banyak hutan di depan, masih ada dinding supaya umat itu tidak tidak turun. Coba waktu masih umat, punah, terbang semua itu, ada di lautan dari itu dia. Itu berapa jauh sudah itu. Begitu lagi Pulau Serapu dari hal itu kan, di mana-mana tapi pantai lah. Itu, udah jauh udah ke dalam. Itu sudah menjadi pantai. Itu. Jadi lama sikit habis, itu tidak terasa. Apalagi kena bencana kan, itu udahlah. Kalau kena bencana, habis itu. Jadi utama Jadi kalau menurut contohnya yang telah lalu waktu zaman-zaman Nabi. Jadi setiap Nabi itu mengembangkan agama di muka bumi ini, apabila ditolak sama umatnya kan itu kan tandanya mau dikiamat kan Jadi kalau zaman sekarang ini kan zaman ulama Jadi kalau tetap orang sama ulama berkejar itu meminta nggak kiamat Tapi kalau udah banyak menghina ya, umat itu dekat lagi amat Kalau udah nggak suka lagi umat sama ulama, sebab ulama ini yang bisa menerangkan ilmu hakikat. Kebanyakan manusia, sebahagian besar jumlahnya tidak mengakui adanya diri Tuhan itu. Itu hakikat tadi. Gitu. Di Islam pun sudah ditekankan jangan mengakui adanya diri Tuhan. Itu. Karena ulama-ulama sekarang, ustaz-ustaz yang berdakwah di umat Islam berdasarkan ayat suci yang berbunyi tatafakkaru fil khalqillah la tatafakkaru fi dzatillah. Ini bahan mereka. Ini Al-Quran apa enggak? Al-Quran wajib percaya. Apa kata Al-Quran? Jangan kamu pikirkan. Kamu pikirkan yang dijadikan oleh Allah. Dan jangan kamu memikirkan mengenai zat Allah. Itu. Kan itu kan dipikir. Bukan dikenal kan? Itu. Jadi pengenalan itu udah ditutupnya. Hanya pikir aja boleh kepada Allah. Tapi kalau pikir hanya yang dijadikan. Tapi yang menjadikan itu tak bisa dipikirkan, itu ditafakkurkan. Itu yang dikenal. Jadi sekarang tafakkur sudah dihapuskan oleh ulama-ulama yang berdakwah. Itu hancurnya umat Islam. Pada sekarang ini, lihat sekarang bukti. Dari mulai ustadznya, pemimpinnya sehingga sampai pengikutnya sudah mengakui, tidak diakui adanya zat Allah. Tidak diakui lagi adanya Tuhan sesuai dengan kalimat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah la ilaha tiada Tuhan sesungguhnya hanya Allah. Kan? Sekarang keluar dia. Sekarang diri Tuhan itu menunjukkan dirinya. Karena dia sudah tidak diakui lagi oleh hambanya, maka ditunjukkannya dirinya. Di mana? Diri Tuhan. Dia menunjukkan dirinya. Gunung Merapi. Pernah jumpa? Pernah. Gunung Merapi. Itu diri Tuhan. Itu. Tsunami. Apa alasan? Apa keterangan? Bahasa itu zat Allah, itu diri Allah. Panas api cuma hanya 100 derajat. Itu pun tidak ada orang yang sanggup menyentuh api itu. Hanya kekuatan 100 derajat. Itu panasnya Gunung Merapi itu 800 derajat. Itu. Jadi kalau yang panas daripada api itu api apa? Api neraka. Itu tidak ada yang lain, hanya itu diri Allah. Itu yang panas daripada api berapa puluh kali lipat kepanasan api, itulah diri Allah.
yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Nah itu kepada umatnya, maka terbakar habis Bukit Tursina. Itu jadi aram semua Bukit Tursina. Itu yang dikatakan zat Allah. Ini hati-hati. Zat Allah sudah menunjukkan dirinya keluar. Kalau sudah zat Allah keluar, itu sudah barang pasti af'alnya ini bakal buruk, bakal musnah. Nah itu. Karena yang selamat, yang sempurna hamba Allah ini, jika zat Allah itu menjadi rahasia. Itu. Sifatnya itu yang merahasiakan. Asmanya itu yang menutupi. Dan af'alnya itu yang menyembunyikan. Itu. Ini karena yang menyembunyikan tidak mau lagi, yang menutupi tidak mau lagi. Nah, jangan sendirinya keluar. Nah, dikatakan juga marafi. Siapa yang mengatakan marafi itu orang tak bertuhan itu. Tuh, yang sebenarnya. Tuh tak bertuhan tuh. Ada gunung membunuh orang. Nah, itu orang tak bersahadat itu. Nah, itu karena rukun syahadat kata Allah, aku yang mengajarkan, aku yang meniadakan. Aku yang menghidupkan, aku yang mematikan. Nah, itu. Aku yang memberi rezeki, aku menunjukkan jalan yang sempurna. Itu rukun syahadat. Jadi orang tak bersahadat. Nah, itu. Jadi Bah, minta maaf lagi Bah, macam hari Jumat tuh Bah. Jadi termasuk Jainuddin MZ itu kan terkenal di seluruh Indonesia Bah. Berdakwah. Jadi yang diceritakannya tentang ini Bah, Ibrahim. Tentang korban Ibrahim itu Bah. Hebat dia menceritakannya. Hampir-hampir macam sama. Tapi terakhir yang dimaksudnya itu hanya korban tasrik itu Pak. Itu yang dimaksudnya. Itu siapa? Sekarang sudah nampak wajahnya. Tuh. Siapa dia? Coba siapa? Enggak tahu Pak. Belum. Itu Dajjal Anatullah. Oh iya. Terus ini. Itu Betul. Dajjal Anatullah berzina di tanah Mekah kan? Kan kurang ajar. Iya. Ada beberapa umat Islam diam. Iya. Dibunuh kenapa itu di Indonesia? Iya, hebat kali. Masa dibawa perempuan dari Indonesia dipindah di Mekah? Ajar itu. Iya. Kan luar biasa itu kan. Dakwahnya sampai ke langit, sampai ke mana-mana. Iya. Dakwah. Tapi kok perbuatan kok gitu. Sekarang siapa ini kan? Iya. Kalau dipikir penjara sekarang ini. Itu, bakal masuk penjara itu. Begitu ya. Jadi dihantamnya azim karena beristri dua. Tak sanggupnya istri satu, mengapa punya orangnya? Iya kan? Iya. Itu. Jadi kalau orang beristri dua, tak tahu-tahu hukumnya begitu begini. Iya. Menyalahgunakan agama, berdakwah apa begitu begini akhirnya kepada perempuan. Jadi dia akhirnya kemana? Zina. Dia masih selama nggak ada cakap apa-apa kan? Itulah. Kan dia masih selama kan? Kalau dia, kalau nyimpan dia. Kalau nyimpan dia itu makanya membuat saya itu kan, memberikan hukuman. Jadi orang yang beristri dua jangan secara sah tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.
tapi orang memakai 3-4 perempuan yang tidak sah dibenarkan. Benar. Coba, ini apa nih coba? Ini bakal kiamat tadi Iya, lah. ngeri ya. Tak ada jalan kita untuk aman lagi tidak ada. Nggak ada. Tersembunyi Nah, kan. kata yang bakal ditahan itu bakal kiamat lah. Karena sudah cukup zalim perbuatan manusia terhadap Allah. Nah itu. Jadi hukum Allah itu tidak berlaku lagi. Iya. Jadi sebetulnya kalau macam bandit-bandit itu buat dosa nggak berapa parah ya, Pak ya. Yang bandit-bandit tuh bikin dosa nggak parah kali ya, Pak ya. Tapi kalau macam gitu habis umat di bumi. Aku dengar aduh. Nah, jadi ada itu gelarnya 1 juta umat, sekarang gelarnya 1 juta apa? Entah. 1 juta maksiat. Iya. Nah, itu. Iya. Hancur umat. Dakwah lah tuh untuk semua lari. Kamu kan punya ceritanya tuh. Akhirnya itu korban tasdik tuh mau raya gini. Itulah. Akhirnya itu pelari agama. Kalau masihnya melihat perempuan orang cantik, jangan coba-coba membatalkan surat An-Nisa itu. Iya. Jangan coba membatalkan surat itu. Masih benar. Kecuali sudah tidak ada perempuan yang cantik lagi, enggak lah. Iya. Nah, itu. Yang rusakkan di dalam agama Islam ini untuk mencari diri yang suci. Sedangkan orang Buddha baru mencari kitab suci. Iya kan? Iya. Nah, Buddha itu didukung. Iya. Ya itu oleh sahabatnya. Tidak lepas sahabat itu. Iya. Orang juga. Nah, apa sahabat itu bunyi? Iya. Babi. Nah, babi, Banteng. kerbau. Nah, itu sahabatnya Apa kan? lagi? Kera. Itu monyet. Iya, kera ya. Babi, kera. Nah, coba. Mau apa? Tidak lepas daripada tantangan dan rintangan. Tantangannya apa? Orang siluman. Iya. Nah, siluman itu semua daripada kerajaan. Orang besar. Nah, siluman itu bukan siluman laki-laki. Siluman perempuan. Nah, itu yang luar biasa cantik-cantiknya. Itulah yang menghalangi jalan. Jangan. Iyalah. Nah, Buddhanya tidaklah kena. Pakai hancur. Nah, cuma hanya kena serangan aja lah kan. Iya. Pakai hancur, Pak. Siapa yang tukang kampung? Kerbau. Itu tukang kampung. Ya, kan? Berapa saja ditampung sama kerbau. Jadi itulah. Pak. Yang penjam kita ini. Iya. Di dalam agama ini itu juga. Ajar. Nah, itu. Jadi itu nafsu semua itu kan. Itu nafsu itu. Nah, itu. Apalagi kita di tingkat atas. Iya. Untuk mendapatkan diri yang suci. Suci. Karena kita sudah diberi Allah kitab suci. Iya. Nah, itu. Kita sudah diberi Allah kitab suci. Nah, itu tinggal mengamalkan kitab suci untuk mendapatkan diri yang suci. Apa tak parah tantangan dan rintangannya? Iya. Nah, itu.
ini berarti masih tinggi Buddha lagi sama dunia indeks. Iya. Iya. Buddha tidak pengaruh dia. Itu walaupun kena penjara apa begitu begini kan dirayu dibujur di apa siluman-siluman yang cantik, tapi dia tidak akan terganggu. Tetap selamat dia kan. Nah itu. Jadi kalau sudah tak badai lagi dia diselamatkan oleh sahabatnya. Selamat dia. Ini belum mendapatkan kitab suci yang diampungkan ke sana kemari. Ya, tapi punah di hantam siluman. Jadi berarti sahabat tuh pengamat kitab suci kan. Jadi Pak, ada cerita satu lagi Pak. Isinya tuh paten juga. Tapi tingkatan masih asma juga Pak. Mencari buku juga Pak. Oh, jadi itu masuk kampung keluar kampung kemana-mana lah Pak. Nyebrang lautan tak kemana-mana. Terakhir di satu pulau dapatlah dia buku tadi. Begitu diserahkan bukunya itu cuma macam cermin aja. Heran ya Pak. Apa arti bukunya nih kan gitu? Nggak ada apa-apanya Pak. Nah, udah gitu ditengoknya kulitnya tadi nampak diri dia. Nah, kan cocok sama ngaji itu Pak ya. Harus membaca diri tadi kan Pak. Diri dia yang utama. Jalan diri. Nggak ada tulisannya. Paten juga nih pikiran aku. Rupanya disuruh pelajari diri kan. Orang cermin. Padahal Buddha lebih tua daripada Islam. Iya. Yang paling bawah Islam juga. Itu maka semua berkeberatan kepada Islam ini. Semua akan menghancurkan Islam. Karena Islamnya yang paling bawah. Iya. Yang paling terakhir itu Islam. Nah, yang pertama itu adalah Yahudi. Nah, itu. Yang kedua baru Nasrani. Yang ketiga baru Majusi. Nah, itu baru Islam. Nah, jadi inilah imbang Islam 3 agama ini. Yahudi, Nasrani, Majusi. Nah, itu. Kalau Majusi itu agama macam mana, Pak? Apanya? Majusi. Majusi itu Buddha. Oh, Buddha. Ya. Itu diikuti umat kiamat karena tolaknya yang hakikat. Iya itulah. Kalau sudah ini sudah lagi bisa berjalan, ya bakal kiamat. Karena hakikat ini Allah dan Rasul itu maksudnya Tuhan, hakikat Muhammad. Jadi orang benci sama ilmu agama, berarti benci sama Allah dan Rasul.